Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TC IPM. Kembali lagi di podcast TC IPM, gaul tanpa ngebul, sehat tanpa sebab. Tepuk tangan ya. Ada gitu. Oke teman-teman semua, ini udah episode yang keberapa bro? 9 ya, episode ke-9. Dan di awal tahun ini tentu kita semangat baru, dan episode pertama di tahun 2023 berarti ya, episode tahun 2023. Dan saya host kembali lagi, Rama. Kali ini bersama dengan seorang penggemar olahraga. Sesosok jurnalis olahraga dari Sindo ya? Ya, dari Sportstar ya. Dari Sportstar gitu. Mas Ma'ruf El-Rumi, atau disebut biasanya Bung Ma'ruf. Kalau beberapa teman-teman mungkin kenal, suka nonton bola atau olahraga, kalau tayangnya di RCTI Sport ya, terutama Mas Ma'ruf ya. Itu pasti ada Bung Ma'ruf gitu ya. Boleh sapa dulu Mas Ma'ruf? Ya, Sobat IPM, terima kasih sudah diajak untuk kolaborasi ya. Ini kebanggaan karena kita merasa jadi muda lagi lah kalau kumpul dengan anak muda gitu ya, yang kreatif dan inovatif. Oke, jadi teman-teman, di episode kali ini kita karena bersama dengan Mas Ma'ruf yang jurnalis olahraga, penggemar olahraga, fans sepak bola. Ya, tapi agak susah olahraga. Karena kalau udah jadi jurnalis olahraga, waktunya nggak ada untuk olahraga. Bangunnya kesiangan. Ayo teman-teman, kita akan bahas bagaimana hubungan ya, Mas. Jadi karena ini podcast pengendalian tembakau dari teman-teman IPM, pengendalian rokok, kita akan bicara soal hubungan ya, relasi yang terjadi antara olahraga yang kita ketahui Mas ya. Betul. Itu dengan industri atau brand rokok gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Ma'ruf, sebenarnya kita nih, olahraga kita ini sebenarnya kan sejak lama, sebenarnya baru berapa tahun terakhir itu tidak ada sponsor. Betul. Terus tapi itu sejarahnya gimana sehingga akhirnya mulai dari masuk mensponsori, menjadi sponsor utama bahkan kan? Ya betul. Terus akhirnya bisa sekarang tidak sama sekali. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara soal rokok dan kemudian atau tembakau kemudian dengan olahraga, sebenarnya ini memiliki pertalian panjang ya sejarahnya, bahwa memang awal-awal dikatakan kalau kita bicara soal olahraga maka di situ pasti ada olahraga, kemudian ada juga tembakau di sana, baik itu sebagai sponsor utama atau kemudian sponsor pendukung. Tapi berjalan dengan seiringnya waktu, mulai tepatnya mungkin era-era tahun 90-an lah, kemudian mulai dibuat sebuah regulasi bahwa tembakau tidak lagi boleh untuk mensponsori event olahraga apapun itu, dan kemudian dimulai dari Olimpiade, di mana sekitar tahun 90-an mereka sudah mulai melarang untuk partisipasi iklan tembakau di olahraga. Kemudian FIFA juga sudah melarang, mereka membuat regulasi terkait bagaimana tidak diizinkannya tembakau untuk menjadi sponsor olahraga. Kemudian juga ada kriket juga sudah melakukan itu, cuman kriket baru tahun 2000-an mereka melakukan sebuah peraturan terkait dengan sponsor rokok di olahraga kriket. Dan kemudian ada juga badminton juga melakukan itu, kemudian bahkan otomotif pun seperti MotoGP dulu kan sempat kita dengar misalnya beberapa rokok bahkan menjadi nama timnya. Tapi kemudian mulai dilarang FIA, kemudian di Formula One juga dilarang terkait dengan bagaimana iklan rokok di cabang olahraga. Jadi hampir semua sepakat, kemudian mereka melakukan ratifikasi sesuai dengan anjuran dari WHO bahwa tidak ada iklan tembakau di olahraga, dan itu semua disepakati akhirnya. Nah, pelan-pelan memang sempat ada kekhawatiran terkait bagaimana dampaknya terhadap olahraga, karena ada kekhawatiran besar perusahaan yang mengeluarkan dana cukup besar untuk promo adalah tembakau. Jadi ada seperti kekhawatiran jangan-jangan olahraga ketika tidak ada sponsor dari tembakau justru akan mengalami penurunan. Tidak bisa hidup tanpa tembakau. Jadi itu sempat ada kekhawatiran, dan itu menjadi isu besar yang sempat dikelindingkan. Apalagi beberapa pelaku olahraga juga sempat, meskipun ada larangan, tapi tahun 2006 misalnya ada contoh ketika pelatih Italia Marcello Lippi tetap dia menghisap tembakau ketika dia menjadi pelatih, mendapatkan larangan, tapi
tapi kan itu sifatnya masih baru anjuran, kemudian sebelum benar-benar kemudian dilarang. Dan kita tahu sekarang juga memang akhirnya termasuk juga regulasi itu pelan-pelan juga mulai masuk ke Indonesia, termasuk di sepak bola Indonesia di kompetisi tertinggi yang sempat misalnya ada mulai iklan bank, kemudian ada iklan rokok juga, kemudian sekarang mulai iklan di digital juga. Tapi sejak era tahun 2000-an juga mulai tidak ada iklan rokok atau tembakau di olahraga, termasuk di sepak bola. Oke. Tapi yang membuat akhirnya gini Mas, karena kan kalau di Indonesia ya konteksnya mungkin nggak belum penuh kita terbebas dari dukungan sponsor. Betul. Ada beberapa olahraga yang kalau di level lokal atau di daerah yang nggak nasional tuh kan juga masih banyak berkeliaran gitu. Ya. Apa yang sebenarnya menyebabkan bahwa olahraga beserta dengan pasar nih jadi relevan dengan industri rokok sebenarnya? Sebenarnya ini kan seperti apa kalau orang bilang itu, orang Jawa bilang seperti tumbuh dapat tutup gitu ya. Jadi ini seperti situasi bahwa satu rokok itu punya tembakau itu punya dana, mereka dana sponsor, dan ketika semakin mereka dibatasi untuk mereka beriklan terutama di ruang publik, kan mereka tidak boleh pasang sembarang di reklama. Kemudian di televisi juga dibatasi. Itu satu, sehingga padahal mereka punya budget untuk promosi. Yang kedua, ada olahraga-olahraga yang memang mereka membutuhkan dana segar dan dana dalam jumlah cukup besar. Dalam beberapa event tidak mudah untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar, entah itu event yang berskala daerah atau kemudian juga berskala nasional. Tidak juga bisa mengharapkan semuanya dana dari pemerintah. Nah, salah satu yang sangat menjadikan fresh money itu adalah dari tembakau, sehingga disitulah ada satu, mereka butuh promo, dan kemudian yang kedua ada yang membutuhkan dana segar untuk kemudian menggelar event olahraga. Yang menarik adalah ada salah satu statement yang sempat disampaikan ketika perusahaan tembakau itu mengeluarkan dana untuk olahraga, mereka berkamuflase bagian dari CSR mereka, bagian dari cara mereka untuk ini adalah dana sosial yang kemudian untuk mengembangkan olahraga. At least, tapi ternyata ketika diteliti lebih lanjut itu bukan hanya persoalan CSR-nya, tapi itu juga untuk mengukur market mereka. Jadi ketika event-event olahraga di daerah itu digelar, kemudian mereka ada iklan tembakau, maka di situ akan diiringi dengan hard selling, menjual langsung kepada masyarakat. Nah, disitulah akan terlihat seberapa besar kemudian market mereka di daerah tertentu itu. Jadi ini seperti sebuah kombinasi. At least menurut saya kalau kita bicara dari sisi marketing, ya wajar. Artinya bahwa mereka perusahaan, mereka butuh marketing, mereka butuh menjual. Satu sisi mereka harus melakukan beberapa upaya supaya mereka tidak menyalahi regulasi, tapi mereka bisa mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan sebagai sebuah perusahaan. Oke. Jadi sebenarnya setelah ada regulasi, setelah akhirnya mungkin beberapa tahun terakhir kalau misalkan lihatnya yang paling umum sepak bola misalnya, ya betul, kan udah nggak ada sama sekali, tapi mungkin saja di lokal atau bahkan di secara keseluruhan, secara terselubung mungkin ya, mereka masih support, dan itu yang kita tidak bisa jamin 100% mungkin Mas. Iya, sebenarnya kita harus membedakan antara event olahraga yang memang mereka di bawah federasi atau kemudian di bawah organisasi olahraga langsung dengan event olahraga yang digelar oleh masyarakat. Okay. Karena kan ada event resmi, ada event tidak resmi. Itu istilahnya kalau dalam olahraga itu ada event tarkam atau kemudian event yang memang dikelola oleh federasi. Nah, ketika mereka dikelola federasi, peraturannya jelas. Karena itu sudah menjadi bagian dari regulasi FIFA bahwa tidak boleh ada iklan rokok. At least itu tidak boleh tidak ada boleh iklan rokok. Tetapi kalau sudah masyarakat yang bergerak, saya pikir itu yang memang agak sulit untuk bisa dikontrol, karena itu adalah bagian dari cara mereka untuk bisa mendapatkan dana. Satu, yang kedua memang ini juga bagian dari marketing, seperti misalnya beberapa tahun yang lalu sempat ramai terkait dengan audisi badminton yang kemudian dianggap bahwa itu adalah kampanye terselubung dan langsung direct kepada pelajar-pelajar. Memang ada perdebatan apakah itu apakah itu memang bagian dari marketing atau memang itu bagian dari cara mereka untuk bisa mendapatkan talenta-talenta terbaik di dunia bulu tangkis. At least tidak salah kalau kita bicara dari namanya, memang namanya seperti itu. Tapi kan itu kemudian asosiasinya. Dan kita waktu itu ketika tidak ada rame-rame dari KPI, orang mungkin tidak aware bahwa ya udah memang itu nama klubnya kok, mau apa lagi. Tapi kan kalau kita bicara soal asosiasi, itu kan sudah asosiasi kepada produk tertentu. Dan ini bukan sekali sebenarnya. Ada beberapa produk misalnya ketika kita bicara soal ada situs misalnya yang juga berapa istilahnya seolah mengiring bahwa ini tuh sebenarnya ke produk tertentu, atau kemudian ketika dulu zaman rame, mungkin belum kali ya, Fernando Torres dulu, ketika rame Liga Inggris di tayangan kita, Fernando Torres itu dia tidak beriklan
dia seolah-olah tidak beriklan untuk produk tembakau tertentu, padahal itu asosiasinya adalah untuk tembakau tertentu. At least orang kita sangat paham. Ketika bentuknya seperti ini ke produk A, ketika bentuknya seperti ini produk ke B. Jadi kan asosiasi orang akan diterima. Nah, sementara satu sisi itu adalah bagian dari marketing untuk menyiasati regulasi. Karena kalau seandainya misalnya Torres tahu atau kemudian Torres menggunakan produk tembakau, at least dia nggak bisa. Tapi kalau diasosiasikan kemudian ini ternyata ada fakta ini, oh ini buat web kok, oh ini buat ini kok, nggak ada masalah kesannya. Tapi kan asosiasi masyarakat menangkapnya, at least ya itu ya ini, gitu kan. Tapi kan kita permisif waktu itu. Oke. Ya. Tapi itu di tadi kita bahasnya nasional misalnya di Indonesia. Apakah ada kasus yang sama dengan kita ya terkait dengan negara-negara yang event-event olahraganya mungkin baru aja terlepas dari industri gitu, atau bahkan bisa dibilang maju tapi masih tidak terlepas dari industri gitu? Kalau kita lihat di internasional mungkin sekarang lebih ke adaptasi ya, misalnya FIFA dulu kan spesifik misalnya tembakau gitu kan, tapi kalau kita lihat di terakhir update misalnya di Piala Dunia 2022 itu kan bukan hanya tembakau yang dalam bentuk sigaret kan, tapi dalam bentuk vape pun dilarang, dan itu bukan hanya untuk sponsornya, tapi juga di area tribun itu harus bebas dari vape. Artinya bahwa itu lebih pada inovasi bagaimana kemudian regulasi itu untuk melindungi penggemar sepak bola supaya mereka tidak terpapar dengan produk-produk yang lebih cenderung berasosiasi ke tembakau. Dan wajar karena memang ada prevalensi positif ketika survei di tahun 2016-an saat tadi sempat membaca bahwa ada paparan yang secara tidak langsung antara iklan rokok di olahraga kemudian dengan penggemar mereka, dan segmennya menjadi lebih mudah. Misalnya kriket pernah ada penelitian, ada impact positif bahwa iklan tembakau di olahraga kriket itu ternyata juga berpengaruh kepada mereka penggemar kriket. Sepak bola juga sama, apalagi kita tahu bahwa segmen olahraga itu kan memang kelasnya berbeda-beda, tentu produknya menjadi lebih berbeda-beda. Ketika misalnya bicara sepak bola, segmennya lebih bisa dikatakan segmennya lebih sangat umum, sangat general, dan kemudian penggemarnya sangat luar biasa fanatik dengan range usia yang berbeda-beda. Sebagian besar memang masih pelajar, karena itu beberapa case ketika supporter tawuran itu bukan supporter yang senior, tapi supporter yang remaja. At least itu adalah pasar dari tembakau kan, karena itu adalah bagian dari sasaran untuk bisa memperlebar pangsa pasar mereka. Jadi memang ada prevalensi, tapi memang regulasi sudah ditentukan. Tapi kalau kemudian cara ada produk yang kemudian mereka memutar dengan cara apapun itu kan bagian dari strategi marketing, dan itu sekarang berarti pinter-pinternya dari induk organisasi, pemerintah, regulator, bagaimana supaya ini tidak sampai kalah dengan strategi marketing yang dilakukan oleh industri. Oke. Termasuk tadi yang menarik budaya. Ini dilakukan beberapa klub ya kalau bicara di Indonesia. Ada beberapa klub yang aliansi supporternya membuat ya untuk relevan dengan peraturan bahwa kita tidak lagi bergantung pada sponsor rokok. Akhirnya supporter juga berusaha relevan melindungi dari paparan dengan membuat gerakan tribun tanpa ansap. Iya, betul. Itu. Nah, ini apakah secara budaya bisa sebenarnya digalakan ya, artinya di banyak aliansi supporter lain, nggak hanya Persija atau Bali, yang paling gencar Persija dan Bali misalnya. Apakah dengan budaya kita yang ada itu memungkinkan untuk kita bisa semakin bebas dari industri gitu? Sebenarnya bukan mungkin tidak mungkin, mau tidak mau persoalannya. Ketika regulasi itu dibuat, saya pikir ketika misalnya federasi memutuskan bahwa tribun itu harus bebas asap rokok, at least ketika ada tuan rumah yang mereka tidak memenuhi regulasi itu, mereka tinggal disanksi. Jadi kalau kita bicara sepak bola itu kan bicara regulasi yang dari atas ke bawah. Jadi bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah, dan itu tidak boleh dilawan. Makanya kita sempat ramai misalnya soal statuta FIFA atau kemudian law of the game, itu kan semuanya dari atas ke bawah. Dan tidak ada yang boleh melawan sanksi, pilihannya cuma dua, Anda ikut atau tidak ikut. Kalau Anda ikut berarti oke, semua regulasi harus diikuti. Kalau tidak ikut ya sudah, Anda tidak kita akui. Nah, dari posisi itu sebenarnya tinggal ketika di Piala Dunia, jangankan persoalan di area tribun penonton ya, bahkan ketika persoalan at least di Qatar lah gitu kemarin, peraturan tidak boleh mengkonsumsi alkohol di ruang terbuka, itu kan bisa dilakukan dan FIFA tidak melarang itu. Satu, yang kedua, ketika kemudian dari pelaksana Qatar pun melarang untuk vape, melarang untuk rokok di tembakau di area stadion, itu kan juga bisa dilakukan.
Kenapa di Indonesia hanya tertentu? Saya pikir bukan hanya tertentu. Ketika kita bicara soal regulasi, FIFA memutuskan bahwa tidak boleh ada misalnya asap rokok di stadion. Semua pasti akan ikut. Karena pilihannya itu ikut atau tidak ikut. Kalau misalnya nanti kecolongan lah taruhlah, atau ternyata masih ada yang curi-curi, klubnya yang kena sanksi. Sama seperti case misalnya flare. Flare itu kan sebenarnya kan ada negara yang mengizinkan, karena itu bagian dari dukungan. Tapi ada negara yang tidak mengizinkan. Ketika supporternya masuk nekat membawa flare, membawa bendera atribut yang berbau politis dan sebagainya, yang disangsikan bukan supporternya, yang disangsikan adalah klubnya, yang rugi adalah klubnya. Nah, ketika yang rugi adalah klubnya, maka akan ada campaign secara besar bahwa tolong dong jangan bawa ini, tolong dong jangan bawa itu, tolong dong jangan merokok di dalam stadion. Dan memang hampir di semua stadion sekarang itu sudah ada woro-woro bahwa tidak boleh ada asap rokok di dalam stadion. Tinggal adalah penegakan dari peraturan yang mereka bikin. Jadi yang paling penting bukan apakah bisa tidak bisa, mau tidak mau apa, maunya apakah regulasi dibuat. Tidak mau ya sudah, mereka tidak akan bisa ikut dalam regulasi itu. Ketika mereka mau, maka mereka harus komitmen untuk supaya bagaimana caranya regulasi itu bisa diikuti. Jangan sekedar hanya menyarankan, tapi kemudian tidak berbuat apa-apa. Toh itu juga tidak akan berpengaruh besar kepada pendapatan dari klub juga. Ketika supporter mau nonton atau tidak nonton, malah itu bisa menjadi lahan bisnis. Karena apa? Karena mungkin ketika mereka yang biasa merokok, terus kemudian mereka tidak merokok, mereka kan butuh mungkin cemilan, mereka butuh permen. Ya udah, tinggal jualan aja di area stadion untuk mereka jualan cemilan lah, supaya yang asam-asam itu bisa diminimalkan. Atau minumlah produk misalnya kopi, kan bisa. At least itu adalah bagian dari marketing, yang itu juga bagian dari cara klub untuk bisa mendapatkan pendapatan yang lain tanpa melanggar regulasi, justru dengan menegakkan regulasi. Oke. Bicara tadi soal akhirnya dorongan budaya tadi membuat klub juga jadi lebih dorongan budaya sekaligus regulasi tanpa asap rokok, tanpa industri rokok. Apakah itu juga yang membuat akhirnya kita melihat sekarang klub-klub di Liga Indonesia lebih kreatif mencari sponsor, Mas?